Sebelum saya lanjutkan akan pemberitaan firman ini, saya ingin sampaikan tadi pada waktu kita menyembah bersama-sama kepada setiap Bapak Ibu dan semua saudara yang hari-hari ini mengalami satu keputusasaan. Mengalami satu keadaan yang sulit, mengalami satu keadaan yang membuat engkau itu menjadi tidak tahu apa yang harus engkau lakukan dan engkau putus asa. Dengan situasi yang kau hadapi saat ini. Dengan keluargamu, dengan anak-anakmu, dengan kesehatanmu, dengan pekerjaanmu. Sehingga di sini itu ada rasa putus asa. Tidak ada kegairahan untuk menyambut tahun-tahun ke depan. Tidak ada kegairahan untuk menyambut bulan-bulan ke depan. Ada rasa putus asa. Engkau lebih banyak mengeluh, menggerutu, dan sebetulnya karena ada rasa putus asa dalam kehidupanmu. Dan Tuhan katakan pada pagi hari ini, dimanapun kau berada, entah ratusan orang, ribuan orang, bahkan puluhan ribu orang, yang engkau pada hari-hari ini, engkau sedang mengalami putus asa dalam kehidupanmu. Pada pagi hari ini, dengarkan akan suara Tuhan. Seperti yang Musa katakan, dia menopang engkau. Dia menatang engkau. Dia tidak pernah meninggalkan akan engkau. Bagaimana dia memimpin engkau sebelumnya. Hal yang sama masih dia akan lakukan. Kepada orang Israel dikatakan, kamu ingat tidak bagaimana Tuhan melepaskan kamu dari Mesir. Dan sepanjang perjalanan bagaimana tangan Tuhan memelihara kamu. Kamu lihat tiang awan pada waktu siang, tiang api pada waktu malam. Yang memimpin kamu setiap saat. Musa mencoba membangkitkan percaya dan iman dan pengharapan mereka. Sayangnya mereka lebih memilih tidak percaya dan ketakutan. Penghalang terbesar daripada pekerjaan Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara, itu bukan roh jahat. Sejauh yang saya baca di dalam Alkitab, oke, 1-2 kali roh jahat mencoba menghalangi, dan 1-2 kali Tuhan itu mengusir roh-roh jahat itu. Tapi sejauh yang saya tahu sebagian besar dan bahkan dikatakan hampir seluruhnya yang menghalangi pekerjaan Tuhan dalam kehidupan orang-orang itu adalah karena ketidakpercayaan. Ketika mereka tidak percaya dikatakan Tuhan tidak bisa melakukan apa-apa. Iman dan percaya itu merupakan titik kontak saya dan saudara kepada Tuhan. Iman, pengharapan dan percaya itulah. Itu seperti tombol kecil yang menyalakan seluruh lampu di ruangan ini. Iman dan percaya saya dan saudara kepada Tuhan itu seperti tombol kecil yang akan membuat campur tangan Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara itu menjadi sangat maksimal. Iman dan percaya. Jadi ketika mereka menggerutu, Tuhan katakan, lah itu tidak ada titik kontaknya. Ketika mereka bersungut-sungut, ketika mereka marah, ketika mereka menggerutu, Tuhan katakan tidak ada titik kontaknya, skakelarnya tidak ketemu. Musa mencoba menunjukkan ini skakelarnya. Kamu percaya tapi mereka memilih tidak percaya. Saudaraku, banyak kali ketika saya ketemu dengan orang yang saya temui adalah ketakutan. Dan sejujurnya memang secara manusia kita praktis tidak tahu apa yang akan terjadi pada masa-masa yang akan datang. Kita berharap membaik. Ya, saya juga berharap, saya juga berdoa terbaik. Tapi kita tidak tahu situasinya. Yang pasti di depan mata ini masih sangat menakutkan. Nah, orang Israel menghadapi hal yang sama. Mereka lebih memilih menggerutu dan mereka lebih memilih marah. Ketidakpercayaan itu akan mengakibatkan penundaan janji Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Bahkan, ketidakpercayaan itu membatalkan janji Tuhan. Lupa kok bisa begitu ya? Yang keluar dari tanah Mesir itu semua diberi janji.
Tetapi ketika mereka memberontak, ya sudah nggak jadi. Alkitab mengatakan mayat mereka akan berhantaran di padang gurun. Hanya yang berumur 20 tahun ke bawah yang akhirnya, dan Yosua dan Kaleb yang akhirnya masuk ke tanah Kanaan. Jadi ketidakpercayaan itu akan membuat penundaan janji Tuhan itu digenapi dalam kehidupan kita. Dan salah-salah itu akan membuat itu menjadi tidak terjadi dalam kehidupan setiap kita.